Dan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai engkau. Dan menyertai engkau juga. Silakan duduk. Kita pujikan bersama Tuhan Allah hadir bait pertama dan ke-6. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Surya Maha Suci, biarlah cahayamu hangat menyentuh wajahku, bagai kuntum bunga bila disinari, memekar ke matahari. Ku telah berserah, biar kau berkarya dalam segalanya. Saudara, mari kita masuki litani Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah orang yang berjaga-jaga. sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperolehnya susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau memberikan kehidupan kepada kami, hari kepada kami, dan juga seluruh berkat-berkat yang Engkau nyatakan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menghirup akan udara pagi yang segar. Kami boleh merasakan akan kehangatan sinar terang kasih yang daripadamu yang menghangatkan akan tubuh kami. Tuhan, terima kasih atas perlindungan, kesehatan, dan kekuatan. Dan biarlah ketika pagi hari ini kami datang dan mengawali segala apa yang akan kami lakukan, yakni renovasi gedung gereja Bajem Karanggawa. Kami ingin melandaskannya di dalam firman Tuhan, agar dengan demikian ya Tuhan, sungguh kami mendapatkan berkat yang daripadamu, dan semua yang kami lakukan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya bersama dengan Tuhan dan di dalam nama Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, hadirlah di tengah-tengah kami, dan biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan serta renungkan bersama sungguh-sungguh membawa satu motivasi yang kuat, satu penghiburan, karena Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini kehadirat. Amin. Saudara, bacaan kita tadi terambil dari Mazmur 127 yang ada di liturgi itu, yang sekaligus menjadi permenungan kita, saudara. Ini adalah satu Mazmur, ya, pujian, pengakuan dari nyanyian ziarah Salomo, saudara. Nah,
Saudara yang terkasih, ayat ini saya pakai menjadi satu dasar di dalam awal renovasi gedung Bajem Karanggawang ini. Kenapa? Karena ini merupakan satu kesaksian iman yang ada di dalam diri Salomo manakala Salomo telah menyelesaikan pembangunan daripada Bait Allah. Ya, pada waktu itu Salomo sudah menyelesaikan pembangunan istananya, tetapi dia belum melakukan untuk pembangunan Bait Allah, dan dia harus melanjutkan apa yang menjadi mandat daripada ayahnya Daud, sehingga memang kemudian dilakukanlah pembangunan itu. Dan saudara, apa yang terjadi memang pada akhirnya pembangunan itu dapat selesai dengan satu bangunan yang berkualitas. Berkualitas karena apa? Karena dari mana-mana bangsa-bangsa yang punya relasi politik, yang punya hubungan kenegaraan bersama dengan Raja Salomo pada waktu itu mengirimkan seluruh bahan-bahan yang diperlukan, bahan-bahan yang berkualitas seperti kayu aras dan kemudian kayu-kayu yang lain, juga emas, semuanya dikirimkan bagi Salomo, sehingga pembangunan daripada Bait Allah itu dapat berjalan dengan baik. Nah, oleh sebab itu di akhir daripada keberhasilan Salomo pada akhirnya ini mengeluarkan satu kesaksian imannya, dan dia menyadari akan hal itu, dan dia katakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Nah, oleh sebab itu saudara, inilah kesaksian iman inilah juga menjadi iman kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi jemaat Bajem Karanggawang ini. Saudara, kalau kita lihat siapakah Karanggawang ini, ya, kalau saudara-saudara yang lama di GKI Peterongan tahu bahwa jemaat ini dibangun berdasarkan domisili dari orang-orang yang pindahan dari mana? Kaligawe, ya. Kaligawe. Dulu di sini tanah begitu murah, ya, sehingga ya kalau kita lihat asal mulanya dengan segala keberadaan dan kemampuannya beda. Makanya beda dengan Budak Payung, saudara. Dalam waktu singkat Budak Payung yang pembangunannya mencapai 4M itu, yang rencananya 1,2M, 1,5 itu membengkak jadi 4M pada waktu itu, ya semuanya bisa berjalan. Nah, oleh sebab itu kita tidak usah merasa khawatir, kita tidak usah merasa kecil hati, ya, karena apa? Di dalam pembangunan Bait Allah tidak ada yang tidak pernah selesai. Ya, semuanya itu selesai. Dan dari mana dananya? Dananya juga tentu Tuhan yang menyediakan. Oleh sebab itu di ayatnya yang kedua dikatakan sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur, saudara. Ya, jadi di sini bukan berarti kita tidak berusaha apa-apa lalu Tuhan yang akan memberikan, tidak. Yang namanya berkat itu ya akan datang dari sang sumber pemberi berkat. Oleh karenanya kita tidak usah khawatir, kita tidak usah kecil hati. Betapapun start anggaran yang kita mulai mungkin cuma 600 juta, ya, 300 dari TGD yang dikumpulkan dan 300 itu dana pembangunan tabungan, ya, di luar operasional. Operasionalnya masih bisa berjalan begitu, ya. Nah, kita start dari 600 juta. Saya yakin dan percaya kalau kita sudah mulai, saudara, ya, pasti Tuhan juga akan menggerakkan setiap hati anak-anak Tuhan. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, kita lihat juga dalam kenyataannya,
ketika kita mengurus IMB ini, itu kalau tidak salah memakan waktu hampir 1 tahun ya, 1 tahun lebih. Itu dari ini 2020, jadi berarti dari 2018 kira-kira ya kita mengumpulkan ini, proses ini. Dan terus terang saya salut dengan Pak Widoyoko yang dengan tekun melewati semua prosedural begitu. Ya, orang yang tidak mengerti mungkin berpikir bahwa ini semuanya gampang. Tidak. Kita mencoba untuk menjalaninya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Toh pada akhirnya kita melihat di situ juga merupakan satu tantangan bagi anak-anak Tuhan. Apakah ia tetap setia, ia tetap taat, ya? Padahal waktu itu saya sempat jengkel juga masalah gambar situasi begitu ya. Cuma beda pintu sedikit, ya Rio harus merubah lagi. Saya bilang sudahlah, digambarkan pemerintah aja, kita tinggal bayar. Ternyata tidak, saudara. Pada akhirnya juga tidak keluar uang untuk itu. Nah, itulah kalau Tuhan mau bantu dari awal, ya Tuhan akan tetap melakukan itu. Dan pada akhirnya IMB itu sudah keluar, saudara, dan apa yang terjadi? Ya, itu berarti bahwa kita dituntut untuk sesegera mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, karena IMB saja juga ada batas waktunya 6 bulan. Pokoknya sudah melakukan pekerjaan, masalah itu nanti tertunda atau apa, berjalan pelan tidak masalah, tetapi pembangunan itu sudah dilakukan. Ya saudara, memang yang namanya kita kebersamaan itu juga ada banyak hal ya yang mungkin ketika kita berbicara, ketika kita mungkin berpendapat, yang ya ada pepatah, ada 10 otak tetapi ada 11 pendapat, begitu kan? Itu berarti bahwa ada pendapat yang berbeda-beda. Tetapi jangan ini membuat kita kemudian menjadi berputus asa. Marilah dengan karakter masing-masing Tuhan mencoba menyatukan kita untuk bersama-sama mengisi satu perjalanan sejarah daripada Bajang Karanggawang ini. Ya, saudara semua adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang terlibat di dalam sejarah itu, yang tercatat di dalam buku sejarah Bajang Karanggawang ini. Oleh sebab itu, saudara, biarlah hari ini juga kita menyerahkan seluruh iman kita, seluruh daya upaya yang ada untuk supaya gereja Tuhan ini sungguh boleh terbentuk dan pada akhirnya dapat berjalan dengan baik. Dan yang paling mengesankan bagi saya adalah bahwa di masa-masa COVID-19 ini ya justru ini menjadi sesuatu yang menarik, yang takut-takut bahagia gitu ya, di tengah-tengah situasi yang ada. Tetapi sudahlah, kita serahkan itu kepada Tuhan, dan biarlah nanti di dalam pelaksanaannya, kalau esok sudah mulai dikerjakan dengan segala keterbatasan, biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong dan memimpin kita. Dan kiranya ibadah kita menjadi satu dasar semangat dan juga menjadi satu dorongan untuk menyelesaikan apa yang sudah Tuhan inginkan, mandatkan, percayakan bagi kita semua, saudara dan saya, dalam kerangka mengembangkan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Amin. Saudara, saya akan mengawali pekerjaan daripada renovasi gedung ini dengan satu ritual berkat awal renovasi berupa penyalaan lilin. Dan penyalaan lilin ini menyimbolkan akan simbol daripada terang Kristus yang ada di tengah-tengah kita. Ada beberapa bentuk, seperti bisa juga pakai
nasi kuning itu tumpengan, gitu ya, itu simbol keselamatan. Tetapi ya tumpeng juga sudah ada, tetapi biarlah saya memulai dengan mempersiapkan dengan ini di dalam liturgi penyalaan lilin ini. Terima kasih, kami sudah mengawali akan pembangunan ataupun renovasi gedung gereja Bajem Karanggawan ini dengan berkat yang daripadamu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang hadir dan yang akan menerangi serta melindungi akan setiap anak-anak Tuhan yang bekerja. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau yang akan tolong pelaksana daripada renovasi gedung gereja ini agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Tuhan lindungi dari segala sesuatu yang jahat. Tuhan pagari dengan malaikat Tuhan, dan Tuhan selalu mau tolong setiap pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaan pembangunan ini, agar biarlah mereka terhindarkan dari segala mara bahaya, penyakit, bahkan maut yang akan menimpa diri mereka. Dan ya Tuhan, kami juga ingin berdoa di tengah-tengah situasi daripada wabah COVID-19 ini, biarlah Tuhan tetap memberikan berkat-berkat Tuhan, baik bagi mereka yang melaksanakan, berkat berupa kesehatan, kekuatan, dan perlindungan, terlebih juga berkat secara finansial di dalam materi-materi untuk pembangunan dan segala biaya yang diperlukan. Kami tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan melampaui segala akal dan pikiran kami, sehingga semuanya itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami hanya menaruh segala iman dan kepercayaan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai gereja ini, dan daripada mula gereja ini berasal, dan kami hanya hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, bagi segala pembiayaan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami yakin dan percaya bahwa selalu ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk semuanya ini, dan kami juga berdoa bagi kepanitiaan pembangunan. Berkati mereka satu persatu di dalam segala usaha, pekerjaan, kehidupan, keluarga, kesehatan, dan juga pelayanan yang telah dilakukan. Agar biarlah dengan demikian ya Tuhan, sungguh anak-anak Tuhan ini beroleh satu sukacita yang besar yang daripadamu. Dan kami juga berdoa bagi jemaat Karanggawan ini, ya Tuhan, biarlah di dalam segala daya upaya apa yang mereka miliki, sungguh mereka dapat mempersembahkan semuanya itu hanya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat hadir di tempat ini. Dengan situasi yang ada, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga hadir bersama-sama dengan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada akhirnya kami mau menyerahkan esok di dalam pengerjaan seluruh pembangunan ini, mulai dari mengerjakan partisi untuk penyimpanan barang-barang. Kiranya Tuhan yang tolong juga awal daripada kerja ini, dan selanjutnya pembongkaran, dan kami masih terus memikirkan hal-hal yang lain. Kami yakin dan percaya di dalam perjalanan kami Tuhan tetap hadir. Terima kasih Bapak, terima kasih.
dan pada akhirnya kami mau menyerahkan pemerintahan dan bangsa kami. Kiranya Tuhan berkati juga masyarakat yang ada di sekitar gereja, biarlah mereka tetap juga boleh mendapatkan akan satu damai sejahtera yang daripadamu, sehingga di dalam perjalanan pembangunan gedung gereja ini Tuhan semuanya terjadi satu hubungan relasi yang baik antara gereja dan masyarakat. Kami mau menyerahkan seluruh doa dan sembahyang kami ini ya Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, kita bangkit berdiri dan dengan satu keyakinan iman kita percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas perjalanan daripada pembangunan renovasi gedung gereja ini Bajang Karanggawang yang akan dimulai esok. Hujan berkat akan tercurah baik pertama dan kedua. Hujan berkat akan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah. Bunyi derai terdengar, hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudara, terimalah putusan dan berkat. Masukilah kehidupan saudara masing-masing di dalam segala karya dan pelayanan yang ada, karena Tuhan selalu hadir dan menyertai, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara di dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Allah hadir pada saat ini, sembah